Fatimi Al-Mukarram Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh pesantren Zainul Hasan Gendong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Gendong, Bapak Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab MAD. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hadis Umum Ibu Dr. Wahyu Lestari MPD selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Kepala Program Studi Hadis Matematika Ibu Eka Rahayu MPD. Perkenalkan, saya Sepet Kamila, mahasiswa Program Studi Hadis Matematika Fakultas Hadis Umum, mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Berbasis Pop-up Game Terintegrasi Ensiklopedia Bangunan Bersejarah Materi Bangun Ruang sebagai learning exercise siswa Madrasah Thanawiyah. Pada penelitian ini menggunakan metode R&D atau Research and Development dengan model penelitian ADI, Analisis Design Development Implementation dan Evaluation, dengan menggunakan gabungan dari teori Guinness. Untuk tahap pertama, yakni tahap analisis, peneliti melakukan analisis di sekolah yang akan peneliti kembangkan, yakni analisis kebutuhan menunjukkan bahwasanya media pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Zainul Hasan masih terbatas pada media digital yang hanya mampu digunakan siswa dalam pembelajaran di sekolah. Jadi ada keterbatasan penggunaan media pembelajaran jika siswa berada di pesantren. Hal ini menunjukkan bahwasanya mereka hanya menggunakan sumber belajar buku catatan dan buku paket yang menimbulkan atau memberi dampak rendahnya minat belajar mereka untuk mempelajari matematika kembali saat berada di pesantren. Kemudian tahap selanjutnya yakni tahap desain. Peneliti melakukan desain atau perancangan prototipe 1 mengenai media pembelajaran pop-up game. Seperti media dirancang dengan menggunakan buku interaktif yang berfungsi sebagai papan permainan, ringkasan materi dan ensiklopedia bangunan bersejarah dilengkapi komponen permainan seperti kartu, peta, dan lain sebagainya, yang mana pengembangan perancangan ini menggunakan perancangan yang sesuai dengan teori Guinness dengan 6 prinsip utama teori Guinness. Untuk tahapan selanjutnya dari penelitian ini yakni pengembangan. Pada tahap pengembangan yakni tahapan untuk mewujudkan apa yang telah didesain pada tahap desain untuk menjadikan produk tersebut menjadi produk fisik dari pop-up game yang tentunya aman, praktis, dan menarik bagi siswa. Pada tahapan ini dilakukan validasi oleh ahli materi dan ahli media untuk menilai kelayakan isi desain dari media tersebut yang menunjukkan kategori ahli materi yakni 73,3% dan 78,67% dengan kategori valid, dan ahli materi yakni 72,7% dan 81,82% dari ahli media dengan kategori valid dan sangat valid. Peneliti mendapatkan revisi dari ahli materi dan ahli media yakni perbaikan font, perbaikan desain, penyesuaian CP dan ATP, dan lain sebagainya. Kemudian setelah tahap pengembangan selesai, peneliti melakukan tahap implementasi. Pada tahap ini bertujuan untuk menguji apakah media pop-up game tersebut efektif dan praktis untuk digunakan sebagai media pembelajaran dengan sasaran utama siswa Madrasah Tsanawiyah berbasis pesantren, yang mana dilakukan uji coba pada uji coba skala terbatas dan juga uji coba skala kelompok besar. Uji coba skala terbatas menunjukkan bahwasanya kepraktisan menggunakan uji angket respon siswa dengan rata-rata angket 91,8% dengan kategori praktis. Kemudian untuk keefektifan media pada uji coba skala terbatas menunjukkan bahwasanya peningkatan dari hasil post test dan pre test menunjukkan angka 89% yang menunjukkan bahwasanya media ini efektif untuk digunakan. Setelah melakukan uji coba dengan kelompok kecil, peneliti melakukan uji coba skala besar
yakni sebanyak 24 siswa dari kelas 8 Madrasah Sanawiyah Program Sains dengan rata-rata skor angket mereka 92,12% yang menunjukkan bahwasanya media tersebut praktis digunakan untuk siswa Madrasah Sanawiyah berbasis pesantren dengan peningkatan pretest dan posttest yakni 83,13% menunjukkan bahwasanya media tersebut efektif untuk digunakan sebagai media. Tahapan terakhir yakni tahapan evaluasi. Pada tahapan ini dilakukan untuk menilai bagaimana tahapan-tahapan yang telah dilakukan peneliti sebelumnya untuk mampu mengembangkan media sesuai dengan tantangan yang ada pada analisis kebutuhan di awal. Pembahasannya, pengembangan ini tentunya untuk mampu menciptakan atau mengkreasikan sebuah media pembelajaran matematika yang interaktif dan menyenangkan dan sesuai dengan kondisi Madrasah Sanawiyah berbasis pesantren. Media ini tentunya hadir untuk memberikan mereka pembelajaran yang tidak terbatas hanya mempelajari menggunakan media digital, namun dengan media digital mereka mampu mempelajari matematika dengan menyenangkan. Kevalidan sesuai dengan penjelasan tersebut, media tersebut valid sesuai dengan hasil dari ahli materi dan ahli media. Kemudian kepraktisan diukur melalui uji angket respon siswa yang mana menunjukkan bahwasanya media sangat praktis untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian skripsi saudara ada berapa bab? Ada 5 bab. Bab 5 tentang kesimpulan dan saran. apa? Kesimpulan dan saran. Bukan. Bab 5 tentang Penutup ya untuk isinya kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu menjawab apa? Latar belakang rumusan masalah, bagaimana pembahasan penelitian. Satu jawabannya cuma itu jawabannya menjawab hasil dari rumusan masalah penelitian tersebut. rumusan masalahnya ada berapa? Ada 3 besar. Kesimpulannya ada berapa? Kesimpulannya ada 4 di sini. 4. Proses pengembangannya, kevalidannya, kepraktisan dan keefektifannya. Ya, bab 4 tentang apa? Yang pertama proses pengembangannya, bagaimana media tersebut bisa dihasilkan. Kemudian baru bisa menjawab Kalau bab 3 tentang apa? Bab 3 tentang metodologi penelitian. Ya, oke, metode penelitian itu dalam pengumpulan data apa yang dilakukan? Yang dilakukan penelitian. Ya, penelitian apa yang dilakukan? Menganalisa, kemudian mendesain, merancang, mengembangkan, mengimplementasikan kepada 2 uji coba, kemudian mengevaluasi. Terlalu banyak itu jawabannya ya. Untuk mendapatkan data apa yang dilakukan? Untuk mendapatkan data sebagai peneliti apa yang dilakukan? Untuk mendapatkan data apakah media tersebut valid, peneliti melakukan uji validasi terhadap ahli materi dan ahli media. Untuk mendapatkan data apakah media tersebut praktis, peneliti melakukan uji respon siswa dalam skala terbatas dan skala besar. Kemudian untuk keefektifan media, peneliti melakukan uji coba skala terbatas dan skala besar dengan menggunakan proses dan pretest. Contohnya seperti apa? Contohnya, peneliti membawa media tersebut untuk diteliti di Madrasah Sanawiyah karena memang sasarannya Madrasah Sanawiyah berbasis pesantren. Terus media ini siapa yang buat? Benar? Media ini siapa yang buat? Belum, saya. Ya. Media ini sudah diuji cobakan? Dari uji cobakan di sekolah, kemudian di pesantren diuji cobakan lagi dibandingkan sama. Oke, apa sekolah sudah menggunakan media seperti ini? Masih belum Kalau ada. begitu, itu kalau disarankan ditulis di bab berapa? Disarankan di bab 5. Bab 5. Ini nanti setelah diuji ya, minta waktu ya, kirim surat ke kepala sekolah untuk presentasi media, kumpulkan guru matematika ya, supaya ada sumbangsi
bagus. Tulis surat ke kepala sekolah, judulnya perihal permohonan presentasi hasil skripsi program studi taktis nomor 3. Ya, ini tunjukkan dulu. Sudah pernah tahu kepala sekolah ini? Belum. Tunjukkan nih. Tunjukkan ke kepala sekolah ya. Ini bagus ini. Kalau dulu jadi dokumen prodi juga. Sudah ada videonya. Bisa Videonya mana?